Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan hanya ibadah puasa, tapi ibadah-ibadah lainnya akan menambah ibadah kita di bulan Ramadan ini menuju hamba Allah yang bertakwa seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat Islam dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam bincang-bincang santai Ramadan bersama Ustadz Ari. Tema yang kita angkat pada kali ini, posting kita kali ini adalah tentang esensi silaturahmi. Silaturahmi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita, baik secara individu, keluarga, RT, RW, berbangsa dan bernegara. Bahkan hubungan global internasional tergantung bagaimana sejauh mana kita memahami secara mendalam tentang esensi silaturahmi itu. Ya. Untuk itulah pada edisi kali ini kita akan kembali berbincang-bincang santai bersama Ustadz Ari tentang esensi silaturahmi. Kepada Ustadz Ari dipersilakan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang mendengarkan tausiah ini, semoga akan dilancarkan semuanya dan semoga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung terkait masalah silaturahim. Kata silaturahmi itu berasal dari kata silatu. Silatu itu artinya mengeratkan, menyambungkan, dan mendekatkan. Ya. Rahim itu artinya kantong bayi di dalam diri seorang ibu. Tapi kalau diartikan secara harfiah, Ya. jadi menguatkan rahim itu tidak nyambung. Ya. Nah, tidak nyambung. Tapi perlu kita sampaikan bahwa rahim adalah kantong dari bayi dari seorang ibu. Nah, kalau menguatkan rahim kan tidak mungkin. Nah, kita harus melihatnya bahwa silatu itu adalah mengeratkan atau menyambungkan rahim kepada rahim yang pertama, rahim yang melahirkan manusia, yaitu adalah ibunda Hawa. Jadi silaturahim adalah menguatkan atau juga bisa diartikan menyambungkan rahim persaudaraan, artinya bahwa kita semua berasal dari awalnya adalah dari rahim Hawa, istri Adam. Ya. Gitu. Nah, kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa itu berasal awalnya dari rahim Hawa, maka itu mengikuti aliran Darwin, yaitu manusia berasal dari kera, dari monyet. Dari monyet. Jadi tidak bisa dilakukan hal pemikirannya untuk bisa ke Ibu Hawa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu artinya silaturahim. Saya akan menukik sebuah hadis bahwa di dalam hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi tidak akan masuk surga kalau orang memutuskan tali silaturahim. Nah ini Bang Iswan, ya. Silaturahim ini ada ditafsirkan orang menafsirkan bahwa sampai 7 turunan tidak boleh putus. Ancamannya tidak akan
masuk surga. Nah, Hmm. sekarang fenomena zaman modern ini, kita baru keturunan kedua, ketiga sudah hilang Betul. karena banyaknya kesibukan dan macam sebagainya, sehingga mereka tidak memperdulikan yang namanya silaturahim. Nah, tidak akan masuk surga kalau dia memutus silaturahim. Artinya silaturahim ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita untuk mendapat jaminan surga. Namun silaturahim ini bukan hanya sekedar bersalaman, Ya, Ustaz. bukan hanya sekedar berkunjung, Ya. bukan hanya sekedar bertemu. Kita tahu bahwa kadang orang waktu halal bihalal dijejerin semuanya, salaman satu-satu. Apakah itu pasti yang salaman dari satu-satu hatinya ikhlas? Belum tentu. Itu karena terpaksa harus salaman. Jadi silaturahim tidak bisa diukur dari kita bersalaman. Yang kedua, silaturahmi tidak bisa diukur dengan kita berkunjung. Kadang berkunjung itu niatnya apa? Pamer tas, pamer mobil, pamer handphone, pamer istri, dan harta kekayaan. Terus yang ketiga, silaturahim ini juga ada yang bermanfaat, ada yang mudarat. Satu contoh sekarang gini. Kita yang namanya bertemu, itu namanya silaturahim. Tapi pertemuan itu apa? Mau nyekek botol? Atau mau nyabu? Atau mau maksiat? Oleh karena itu, silaturahim itu esensinya ada pada diri kita sendiri. Pada hati kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan silaturahim yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Iswan, kalau kita kaji lebih dalam tentang silaturahim ini, saya pernah membaca sebuah hadis, Afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Afsus salam, sebarkan salam perdamaian. Artinya esensi kita bagaimana menyebarkan salam perdamaian. Wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Wat'imut ta'am, kasih makan orang-orang miskin. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, kamu akan selamat. Tadkhulul jannata bisalamin, dan akan masuk surga dengan selamat. Nah, sekarang ini ada pertanyaan Ustaz Iswan. Jadi bagaimana tadi ada yang menyebutkan seorang ahli tafsir bahwa silaturahim itu jangan sampai putus sampai 7 turunan. Bagaimana kita yang tidak punya hubungan saudara? Bagaimana kita dengan sesama muslim di Ethiopia, sesama muslim di Kazakhstan, sesama muslim kita di Arab Saudi, ada disebut dengan silatul ukhuwah Islamiyah. Jadi ada istilah namanya silatul ukhuwah Islamiyah. Nah, kembali lagi kepada hadis tadi, Afsus salam wasilul arham wat'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyamun. Ini apa artinya? Betapa indah ajaran Islam ini. Kita disuruh menyebarkan salam perdamaian, kita dianjurkan untuk membangun Afsus salam wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Bahkan yang namanya baginda Nabi pernah bersabda, silman kotoaka, kamu sambung silaturahmi kepada orang yang marah sama kamu.
sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, Yang membencimu, Pak. yang membencimu. Ini begitu indah ajaran Islam. Ya. Begitu Islam ini sangat peduli akan sesuatu yang bisa kita rukun, agar kita bisa melakukan sesuatunya sesuai dengan real yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, silaturahim ini ada dikatakan bahwa orang yang rajin silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya dan akan ditambah rizkinya. Pernah dengar nggak? Pernah. Mas Iswan ini. Bahkan begini, Ustadz ya, saya pernah lihat orang di kampung saya di Bima sana, biasanya kalau orang mau hajatan itu biasanya waktu saya masih kecil kan ada ibu-ibu. Kerjanya itu dari rumah ke rumah nyambut assalamualaikum, besok ada acara hajatan di rumahnya Hajah Siti Hawam gitu kan. Itu aja dikeliling-keliling rumah sehingga orang datang. Orang itu umurnya panjang sekali. Bahkan beberapa tahun yang lalu dari saya kecil orangnya masih hidup. Itu kali ya salah satu contoh. Karena kerjanya membangun sesuatu dari rumah ke rumah aja kerjanya. Itu kali salah satunya. Ya. Begitu, Bang Iswan. Itu apa yang namanya walimatul ars, apa yang namanya walimatul hajj, apa yang namanya akikah. Semuanya itu hanya bungkus. Isinya silaturahim. Betul. Isinya itu silaturahim. Namun kembali tadi ada yang mengatakan bahwa orang yang rajin sedekah, orang yang rajin silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya dan akan dimudahkan rezekinya. Padahal di Al-Quran disebutkan bahwa ketika sudah nyampe umur manusia, itu kan, ketika wajah ajaluhu yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah nyampe umur manusia, itu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa orang yang rajin silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya? Terus. Menarik itu, Ustaz. Nah, jawabannya, Bang Iswan, jawabannya itu bahwa kata-kata wajah ajaluhum fi'lun madin mabniun ala fathin dahirin. Ala fathin dahiri. Di akhirihi. Jadi artinya fi'il madi itu wajah ajaluhum kalau sudah nyampe umur manusia itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah nyampe. Tapi kalau belum nyampe itu hak prerogatif Allah. Oh, betul. Mau dimajukan, mau dimundurin, mau dicabut sekarang. Oh, gitu ya. Makanya ketika pada zamannya Baginda Sulaiman, malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, saya saat ini akan mencabut fulan bin fulan umatmu. Boleh katanya Sulaiman. Tapi apa? Ketika didatengin ke situ, dia sedang silaturahim. Dia lapor kepada Allah, ya Rabb, tidak ada di rumah orangnya, ya Rabb. Lagi silaturahim, panjangkan umurnya, tambah umurnya. Nah, itu hikayatnya. Jadi seperti yang ditemukan oleh Bang Iswan di Bima itu tadi, ada orang yang ngundang orang panjang umurnya, mungkin Allah panjangkan umurnya karena dia rajin silaturahim. Sering ketemu orang, walaupun memang kerjanya tugasnya untuk itu. Iya, memang tugas itu. Orang. Kira-kira itulah. Mungkin kita jangan terlalu melebar. Nanti kita kembali lagi dengan hal-hal yang lain. Dengan silaturahmi, maka yang harusnya umurnya itu udah ada waktunya, gara-gara dia dipanjangkan kan? Iya, dipanjangkan. Wajah ajaluhum yasta'iruna sa'atan wala yastaqdimun. Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathin dairi fi akhirihi. Artinya fi'lun madin itu kalau sudah nyampe umur manusia itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tapi kalau belum nyampe itu hak prerogatif Allah mau dimajukan atau dimundurkan. Kira-kira itu Bang Iswan yang bisa saya sampaikan. Subhanallah. Pendek tapi semoga bisa bermanfaat. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan.
Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Ari. Subhanallah. Tadi betapa tausiah Ustadz Ari tadi sangat substansial. Itulah esensi silaturahmi. Kalaulah kita mengerti tentang esensi silaturahmi ini, begitu banyak ya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan akan paling tidak ada dua hal yang akan kita dapat ketika silaturahmi ini terus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Satu, akan dipanjangkan umurnya. Dua, akan dibukakan pintu rezekinya di bersegala macam arah penjuru dunia. Oleh karenanya, atas nama pribadi tausiah tadi itu bukan hanya untuk orang lain, termasuk untuk diri kita semua. Oleh karena di bulan suci Ramadan ini, marilah kita membangun kembali silaturahmi kita. Mulai dari silaturahmi, satu kandungan rahim, kemudian meningkat, satu kandungan rahim, orang tua kita yang berhubungan, kemudian kakek kita dan seterusnya. Kemudian rahim yang beda-beda di antara RT, RW, kecamatan meningkat terus-menerus sampai ke seluruh dunia. Insya Allah bisa dipastikan hidup di dunia ini akan tentram dan aman, damai, abadi. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, dan insya Allah kami akan datang lagi dengan postingan-postingan dengan tema yang lain lagi di hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.